Saya akan menjelaskan pengertian dan pentingnya jasa-jasa bank lainnya. Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan perbankan ketiga yang dirancang untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana serta menyalurkan dana. Keuntungan dari transaksi dalam jasa-jasa bank ini disebut fee based, berbeda dengan keuntungan utama bank yang berasal dari spread based atau selisih bunga. Dalam era persaingan perbankan yang semakin ketat, keuntungan dari spread based terus mengalami penurunan. Oleh karena itu, bank-bank modern semakin meningkatkan fokus pada jasa-jasa bank untuk mempertahankan dan meningkatkan profitabilitas. Dari tahun ke tahun, kontribusi fee based terhadap total pendapatan bank terus meningkat signifikan, mencerminkan strategi diverifikasi pendapatan yang semakin penting bagi keberlangsungan bisnis perbankan. Selanjutnya, jenis-jenis jasa-jasa bank lainnya. Yang pertama, kirim uang atau transfer. Transfer merupakan jasa pengiriman uang melalui bank baik dalam kota, luar kota, maupun ke luar negeri. Lama pengiriman tergantung dari sarana yang digunakan untuk mengirim, sementara besarnya biaya kirim juga sangat bergantung pada sarana pengiriman yang dipilih. Layanan ini memudahkan nasabah untuk mengirim dana dengan aman dan terpercaya. Yang kedua, clearing. Clearing merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikeliringkan di lembaga clearing. Penagihan warkat seperti cek atau BG yang berasal dari dalam kota dilakukan melalui sistem ini. Lembaga clearing dibentuk dan dikoordinasi oleh Bank Indonesia setiap hari kerja, dengan peserta clearing adalah bank yang telah diperoleh izin dari Bank Indonesia. Inkaso dan layanan penagihan internasional. Inkaso merupakan jasa bank untuk menagih warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Sebagai contoh, apabila nasabah memperoleh selembar cek yang diterbitkan oleh bank di kota Bandung, maka cek tersebut dapat dicairkan di Jakarta melalui jasa inkaso. Layanan ini sangat penting dalam memfasilitas transaksi perdagangan antar wilayah dan internasional, memastikan bahwa warkat dapat diproses dengan efisien meskipun berasal dari lokasi geografis yang berbeda. Cakupan geografis melayani penagihan dari luar kota dan luar negeri, jenis warkat, cek, BG, dan instrumen pembayaran lainnya. Keuntungan memudahkan transaksi perdagangan jarak jauh. Yang berikut, Safe Deposit Box, bank card, dan layanan devisa. Yang pertama, Safe Deposit Box atau SBD. Safe Deposit Box atau Safe Locket merupakan jasa bank yang diberikan kepada nasabah untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga miliknya. SBD berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan. Pembukaan SBD dilakukan dengan 2 buah anak kunci, di mana satu dipegang bank dan satu lagi dipegang oleh nasabah, memastikan keamanan maksimal. Yang kedua, bank card. Bank card merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank dan diberikan kepada nasabah untuk dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, restoran, dan tempat hiburan. Dengan kartu ini juga dapat diuangkan atau mengambil uang tunai di berbagai tempat seperti ATM yang tersebar di lokasi strategis. Dan yang ketiga, bank notes dan devisa tunai. Bank notes merupakan uang kartai asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di luar negeri, dikenal juga dengan istilah devisa tunai, yang mempunyai sifat-sifat seperti uang tunai. Tidak semua bank notes dapat diperjualbelikan. Hal ini tergantung dari peraturan devisa di negara asal bank notes. Di sini saya akan menjelaskan tentang Traveler's Cheque.
Traveling Cinque dikenal dengan nama chip wisata atau chip perjalanan yang biasanya digunakan oleh mereka yang hendak bepergian atau sering dibawa oleh turis. Dan yang kedua, Letter of Credit. Letter of Credit merupakan salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang ekspor impor termasuk barang dalam negeri atau antar pulau. Yang ketiga, bank garansi dan referensi. Bank garansi yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak dalam bentuk surat jaminan. Layanan pasar modal, setoran, dan pembayaran. Bank Indonesia memiliki peranan yang sangat besar dalam rangka memajukan perkembangan pasar modal. Perbankan mendukung setiap kegiatan yang ada demi kelancaran transaksi pasar modal di bursa efek, memfasilitasi aliran dana dari investor ke perusahaan yang membutuhkan modal. Ada beberapa hal. Yang pertama, memberikan jasa-jasa di pasar modal itu mendukung kegiatan di bursa efek dan memperlancar transaksi pasar modal untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedua, menerima setoran. Jasa ini diutamakan untuk membantu nasabahnya dalam mengumpulkan setoran atau pembayaran melalui bank dengan sistem yang aman dan terorganisasi. Yang ketiga, melakukan pembayaran, yaitu bank memfasilitasi pembayaran gaji, pensiun, bonus, hadiah, dan dividen kepada penerima dan efisien secara tepat waktu. Perkenalkan, nama saya Yelga Kimikal Manupena dengan NIM 2423751. Bank Indonesia, sejarah, tujuan, dan struktur organisasi. Bank Indonesia berasal dari DCFC, Bank NV yang didirikan pada 10 Oktober 1827 untuk membantu pemerintah Belanda mengurus keuangannya di Hindia Belanda. Kemudian DCFC Bank NV dinasionalisasi pemerintah Republik Indonesia pada 6 Desember 1951 dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 menjadi bank milik pemerintah Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999, tujuan Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Kestabilan ini mencakup dua dimensi: kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa atau diukur dari laju inflasi, dan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain atau diukur dari nilai tukar. Dengan stabilnya nilai mata uang rupiah akan diperoleh manfaat besar, terutama untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dewan Gubernur Bank Indonesia terdiri dari seorang gubernur, seorang deputi gubernur senior, dan sekurang-kurangnya 4 orang atau sebanyaknya 7 orang. Deputi gubernur dan deputi gubernur senior diusulkan dan diangkat oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk masa jabatan 5 tahun yang diperpanjang maksimal 1 kali jabatan berikutnya. 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Bank Indonesia berwenang menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter melalui operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau biaya atau pembiayaan. Bank Indonesia juga berwenang memantau jenis, jumlah, harga, dan jangka waktu surat-surat berharga. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran bank.
Bank Indonesia berwenang dan memberikan izin kepada penyedia jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyedia jasa sistem pembayaran menyampaikan laporan dan mengatur sistem keliling antar bank Indonesia. Juga berwenang mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan menuaskan uang dari peredaran. 3. Hubungan dengan dunia internasional. Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral negara lain dan lembaga internasional. Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri. Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama negara dalam perjanjian atau kesepakatan internasional di bidang moneter, perbankan, dan pembayaran. Bank Indonesia juga dapat menerima pinjaman luar negeri dan dapat melaksanakan transaksi keuangan dengan lembaga keuangan pihak luar negeri.